Pemirsa, peretasan WhatsApp yang kuat dugaan melibatkan Egy Bastian Hermawan SHMH dialami oleh narasumber yang memberikan keterangannya pada pemberitaan kami kemarin. Dugaan peretasan itu pun mengarah pada Egy yang sebelumnya menerima konfirmasi dari wartawan, meski tak digubrisnya, namun dipastikan telah membacanya. Egy diduga telah menggunakan jasa hacker untuk membajak komunikasi dan mengakses informasi milik narasumber dan wartawan secara ilegal. Untuk itu, dengan membawa semua bukti yang ada, Egy segera dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan peretasan dimaksud. Jika benar, ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan privasi. Selain itu, peretasan tersebut dapat dikenakan pasal pemberedelan terhadap wartawan dan upaya menghilangkan barang bukti pidana yang kuat dugaan telah dilakukan oleh Egy sehingga berupaya menghilangkannya dengan cara-cara pecundang dan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa dan melawan hukum, di mana bukti-bukti bahan pemberitaan menjadi hilang, sehingga media ini terpaksa tak bisa memberitakannya, padahal kepada Egy telah dilakukan konfirmasi secara regulatif untuk memberikan klarifikasi. Sehingga Egy mestinya memberikan saja klarifikasinya atas konfirmasi yang telah dilayangkan kepadanya, dan menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan peretasan WhatsApp wartawan yang kuat dugaan telah dilakukan oleh Egy, di mana telah merampas kemerdekaan pers dalam menjalankan tupoksi pers, sebab perbuatan melawan hukum oleh terduga pelaku Egy ini terbukti telah mengakibatkan hilangnya dokumen pemberitaan media ini. Selain itu, jika benar Egy terbukti meretas WhatsApp wartawan, maka perbuatan Egy dapat memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 46 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Di samping itu, jika merujuk pada ketentuan pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, maka pelaku yang terbukti menghilangkan barang bukti diancam dengan kurungan 4 tahun penjara. Sedangkan pada pasal 365 KUHP baru memberi ancaman 4 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah, di mana dalam kasus ini barang bukti milik narasumber dan wartawan menjadi hilang setelah diretas oleh terduga pelaku Egy Bastian Hermawan SHMH. Tak hanya itu, terhadap pelaku yang menghilangkan informasi elektronik milik orang lain secara melawan hukum, maka dapat disanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengamanatkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sebelumnya telah kami beritakan bahwa Egy diduga telah memanfaatkan uang milik kliennya senilai miliaran rupiah yang kuat dugaan digunakan Egy untuk berfoya-foya, namun mengabaikan tanggung jawab terhadap kliennya, yang mana berita tersebut kini menjadi viral di media sosial. Kami akan terus menggali informasi lebih dalam dan menyajikan perkembangan terbaru mengenai kasus ini setelah Egy dilaporkan nanti ke Polda Metro Jaya. Tetaplah setia mengikuti kami di Hukrim RDTV untuk terus memperbaharui informasi Anda. Saya, Kenza Primadita, mewartakan dari Jakarta, dan sampai jumpa.